Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Villain. Film India berbahasa Malayalam yang dirilis pada Oktober 2017, di mana film ini menceritakan tentang penyelidikan polisi terkait 3 pembunuhan termasuk seorang polisi yang menjadi korban. Mampukah polisi memecahkan kasus dan menangkap pelakunya? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan 3 orang pria yang menemui pasangan suami istri untuk membahas penjualan rumah. Akan tetapi ketiga pria tersebut justru dibunuh dengan disuntik racun di bawah todongan senjata di dalam rumah besar yang tak terpakai. Setelah membunuh, pelaku lalu menutupi ketiga wajah korban dengan kain. Esoknya komisaris polisi memanggil asisten komisaris yang juga teman baiknya yaitu Matthew ke rumah. Matthew baru kembali dari cutinya selama 7 bulan setelah kematian anak dan istrinya dalam sebuah kecelakaan. Dan hari ini adalah hari terakhir Matthew bertugas karena ia telah mengajukan pensiun sukarela. Setelah dari rumah komisaris, Matthew lalu ke kantor untuk mengemas barang-barangnya. Dan di kantor Matthew juga memiliki teman baik yang menjadi bawahannya yaitu Srini. Srini merasa sedih dengan keputusan Matthew untuk pensiun, karena Matthew adalah polisi yang sangat cerdas. Ditambah Matthew dengan usahanya sendiri telah membuat divisi baru di dalam kepolisian khusus bagian kriminal yaitu CTF. Yang membuat Srini sangat menghormati Matthew. Setelah mengobrol, Srini lalu memberitahukan berita pagi ini di mana 3 pembunuhan telah terjadi. Ketiga korban adalah petinggi, dan salah satunya adalah kolega lama mereka, yaitu pensiunan asisten komisaris bernama Vinod. Srini merasa ada yang aneh dengan kasus ini karena tidak ada tanda perlawanan dari korban, dan juga ketiga wajah korban ditutup dengan kain dan ditempatkan pada posisi yang sejajar. Mendengar itu, Matthew mengajak Srini pergi ke TKP karena Matthew masih bertugas secara resmi hingga sore hari. Srini pun merasa senang, lalu ia pun memberitahukan detail dari kasus ini, di mana korban pertama adalah pemilik pusat medis spesialisasi yaitu Dr. Danes. Kemudian pengawas badan narkotika bernama Mohan. Dan yang ketiga adalah Vinod, mantan asisten komisaris. Dan mereka semua sama-sama tahu kalau Vinod adalah polisi korup yang memiliki koneksi kuat dengan mafia real estate. Dan setelah pensiun, ia pun terjun di dalam bisnis tersebut. Saat tiba di TKP, Matthew diperkenalkan dengan asisten inspektur bernama Harsita yang baru bergabung di divisi CTF. Di TKP, bawahan Srini bernama Iqbal memberitahukan kalau ketiga korban kemungkinan dibunuh dengan disuntik racun karena ada tanda jarum di tangan ketiga korban. Setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan, Matthew pun izin kepada Srini untuk pulang dan menyerahkan tanggung jawab kepada Srini untuk memimpin penyelidikan ini. Saat berjalan keluar, Iqbal lalu menemui Matthew untuk mengucapkan terima kasih. Karena dengan permintaan Matthew, penangguhan Iqbal selama 7 bulan ini akhirnya dibatalkan. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian 7 bulan yang lalu saat Matthew bersama timnya termasuk Iqbal melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap seorang bandar narkoba internasional bernama Felix. Felix lalu dibawa ke kantor CTF dan diinterogasi. Matthew meminta Felix untuk memberitahukan semua informasi tentang perdagangan jika Felix ingin dibebaskan. Tetapi Felix lebih memilih untuk merahasiakannya. Lalu Iqbal pun memberitahukan kalau putri Matthew datang ke kantor. Matthew lalu keluar dari ruang interogasi dan menyerahkan tanggung jawab kepada Iqbal. Karena selama 2 hari ini, Matthew akan pergi keluar kota untuk mengantar putrinya yang diterima di Universitas Kedokteran. Istri Matthew juga seorang dokter bernama Nelima.
dan keluarga mereka sangat harmonis dan bahagia. Akan tetapi pada esok malamnya, saat mereka hendak ke bandara, Srini menelpon dan memberitahukan kalau Felix telah melarikan diri. Matthew sangat terkejut mendengar itu. Lalu ia pun turun dari mobil dan ia terpaksa meminta istri dan anaknya untuk berangkat ke bandara sendiri karena ia harus kembali ke kantor. Namun di tengah perjalanan, mobil yang dinaiki istri dan anak Matthew mengalami kecelakaan parah karena bertabrakan dengan sebuah truk. Putri Matthew meninggal karena kecelakaan tersebut, sementara Nelima masih selamat dan dilarikan ke rumah sakit. Akan tetapi setelah dilakukan operasi, Nelima mengalami koma. Dokter pun memberitahukan komisaris dan Iqbal kondisi aneh yang dialami Nelima, di mana dalam beberapa waktu, Nelima akan kembali sadar selama beberapa detik, maksimal 1 atau 2 menit. Dan ketika ia sadar, Nelima akan merasakan sakit yang paling tidak tertahankan di seluruh tubuhnya. Setelah itu ia pun akan kembali koma. Dan karena itulah Matthew mengambil cuti panjang untuk bisa merawat dan menjaga istrinya di rumah sakit hingga 6 bulan lamanya, sebelum akhirnya sang istri pun meninggal. Dan kematian anak dan istrinya yang menjadi alasan Matthew ingin berhenti dari pekerjaannya sekarang. Sementara Iqbal yang diberi tanggung jawab menjaga Felix akhirnya ditangguhkan sementara karena lalai dalam tugas hingga menyebabkan tahanan melarikan diri. Namun bagaimana Felix bisa melarikan diri masih menjadi misteri. Dan Iqbal mengatakan kalau hari itu terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba di gedung mereka dan generator tidak berfungsi. Lalu saat petugas memeriksa ke ruang interogasi, ternyata Felix sudah melarikan diri. Kembali ke Matthew yang sekarang, sore harinya saat Matthew selesai bertugas dan akan pergi, Srini menemuinya di rumah karena diperintahkan oleh komisaris. Dan komisaris menugaskan Srini untuk membawa Matthew ke rumah komisaris karena ada yang ingin dibicarakan secara 4 mata. Saat bertemu, komisaris pun menanyakan perkembangan kasus kepada Srini. Dan karena kasus ini sangat rumit, komisaris pun meminta Matthew untuk kembali bertugas. Karena kasus seperti ini adalah spesialisnya Matthew. Namun Matthew menolak dan memilih untuk tidak ikut campur lagi dalam penyelidikan. Komisaris lalu mengajak Matthew berbicara berdua, di mana komisaris memberitahukan kondisinya saat ini yang positif mengidap kanker sumsum tulang belakang. Dan kasus ini muncul di saat ia sedang berjuang melawan penyakitnya. Komisaris hanya memberitahukan penyakitnya ini kepada Matthew saja yang sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri. Tetapi komisaris tidak memaksakan keputusan Matthew. Matthew yang merasa kasihan kepada teman baiknya, ia pun akhirnya memilih untuk menunda pensiunnya dan kembali ke dalam tugas. Keputusan itu benar-benar membuat komisaris dan Srini merasa senang. Esoknya, Matthew pun memulai kembali penyelidikan bersama Harsita dan Iqbal dengan mencari tahu hubungan antara ketiga korban tersebut. Iqbal lalu mengingatkan Matthew tentang kejadian 10 bulan yang lalu di rumah sakit milik salah satu korban yaitu Dr. Danes, di mana terjadi masalah besar karena rumah sakit menggunakan obat impor tanpa izin untuk demam berdarah yang menyebabkan 8 anak meninggal karena itu. Karena beritanya membesar, pemerintah lalu meminta laporan pengontrol obat kepada badan pengawas yang tidak lain adalah korban kedua yaitu Mohan. Dan dari laporan palsu yang dibuat Mohan, Dr. Danes terbebas dari tuduhan. Setelah kejadian tersebut, Dr. Danes dan Mohan diketahui memiliki investasi bersama di bisnis properti. Matthew pun berasumsi mungkin Dr. Danes dan Mohan dibunuh karena terlibat kasus penggunaan obat tanpa izin. Akan tetapi korban ketiga tidak ada hubungan sama sekali dengan kasus tersebut.
Namun Iqbal memberitahukan kalau Vinod korban ketiga sering menjadi perantara untuk Dr. Danes dan Mohan dalam bisnis real estate. Karena tidak ada perlawanan pada korban saat disuntikan racun, Matthew pun menduga kalau mereka pasti berada dalam ancaman senjata dan kemungkinan pelakunya ada 2 orang, di mana yang satu menodongkan pistol dan yang satu lagi menyuntikkan racun. Esoknya Matthew memerintahkan Iqbal untuk menampilkan foto 8 korban di rumah sakit ke layar monitor kemudian mencetaknya. Setelah itu mereka kembali ke TKP dan memeriksa ulang di sana. Dan terlihat foto ke-8 korban tersebut ada di jajaran foto di dinding rumah atau TKP dengan bingkai foto yang masih baru. Iqbal merasa kalau ini adalah pesan untuk polisi dari pelaku yang menjelaskan mengapa Dr. Danes dan Mohan dibunuh. Matthew pun membenarkan, dan karena hukuman mati tidak diberikan kepada pembunuh anak-anak dan orang yang menutupinya, mereka pun akhirnya dieksekusi di sini. Matthew menambahkan, karena pembunuhan ini bukan bersifat pribadi, melainkan untuk keadilan yang tidak ditegakkan. Dan dengan alasan yang sama, lebih banyak pembunuhan akan terjadi. Di tempat lain, terlihat seorang wanita cantik bernama Sriya bertemu dengan kenalannya bernama Srivan dan juga teman Srivan yaitu Sinod di rumah Srivan yang ingin dijual. Lalu Sriya mengenalkan mereka dengan seorang calon real estate yaitu Kumar. Akan tetapi di tengah obrolan, Sriya mengenalkan mereka bertiga dengan kekasihnya yang bernama Sakti. Di mana Sakti datang ke sana dengan wajah penuh amarah. Tanpa basa-basi, Sakti lalu membuka laptopnya dan menunjukkan foto gadis korban pemerkosaan kepada Srivan dan Sinod, yang membuat mereka sangat terkejut. Kemudian Sreya tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menodongkannya kepada mereka bertiga. Sreya lalu memaksa Srivan dan Sinod untuk melepas celana mereka. Lalu Sakti memotong alat vital mereka dengan pisau bedah yang menyebabkan Srivan dan Sinod tewas. Sementara Kumar juga dibunuh dengan disuntik racun seperti ketiga korban di awal. Dan ternyata Sakti dan Sreya adalah pelaku yang juga membunuh ketiga korban di awal dengan motif yang sama, yaitu menghukum pelaku yang dibebaskan hukum. Esoknya Matthew dan polisi pun tiba di sana dan melakukan olah TKP. Dari informasi yang didapat, kalau Srivan dan Sinod adalah tersangka pemerkaos terhadap gadis remaja secara brutal, tetapi karena kurangnya bukti yang kuat, keduanya lolos dari hukuman. Dan Vinod, salah satu polisi yang menjadi korban pembunuhan, adalah petugas yang menyelidiki kasus tersebut. Dan cara Vinod menangani kasus menjadi kontroversi besar saat itu, di mana orang tua korban mengatakan pada media kalau putri mereka memberitahukan nama kedua pelaku pada Vinod. Tetapi Vinod tidak merekam pernyataan tersebut, yang membuat orang tua korban mengadukannya kepada menteri. Dan kasus ini pun masih dalam pertimbangan pengadilan tinggi. Harsita menangkap pola dari pelaku, di mana korban yang tidak terhubung dengan dua korban lain adalah petunjuk untuk pembunuhan selanjutnya. Dan dalam hal ini, Kumar adalah korban yang menunjuk ke pembunuhan lainnya. Setelah itu Matthew bersama Iqbal menemui dokter otopsi untuk menanyakan racun yang digunakan pelaku, di mana dokter otopsi mengatakan kalau racun tersebut diambil dari salah satu makhluk yang paling beracun di dunia, yaitu pufferfish atau ikan buntal. Dan jika digunakan dalam dosis yang tinggi, maka akan menjadi racun yang mematikan. Dan setelah diselidiki, ternyata penadah dari barang tersebut adalah Felix. Dan pembelinya adalah seorang wanita yang tidak lain adalah Sreya. Setelah itu Matthew menemui komisaris dan memberitahukan motif dan pola pembunuhan dari pelaku. Setelah sebelumnya, ia mendatangi rumah sakit Dr. Danes
untuk mencari petunjuk dan memeriksa data dari rumah sakit, di mana ia menemukan seorang dokter yang secara tidak langsung terhubung dengan semua alasan pembunuhan ini, yaitu Dr. Sakti. Dan Dr. Sakti pernah bekerja di rumah sakit tersebut. Saat kuliah, Sakti dikenal sebagai seorang yang pendiam dan penyendiri. Dan ia lebih sering menyuarakan keadilan lewat tulisannya. Saat bekerja di rumah sakit, Sakti menyaksikan dua insiden yang terjadi, yaitu gadis yang menjadi korban Srevan dan Sinod, tetapi pelakunya bebas. Dan juga 8 anak yang menjadi korban obat tanpa izin, dan lagi-lagi pelakunya bebas dari hukum. Dan mungkin itulah alasan yang memicu Sakti melakukan semua pembunuhan ini untuk menegakkan keadilan yang rusak menurutnya. Sementara gadis yang bersamanya selama ini adalah Shreya. Shreya dan Sakti kuliah di tempat yang sama, hingga mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Teman-teman yang mengenal mereka mengatakan kalau mereka berdua memiliki masalah kejiwaan yang sama. Namun saat ini Matthew masih belum mengetahui keberadaan mereka. Saat Matthew sedang bersama Harsita dan Iqbal, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal, yaitu dari Shreya, yang menyuruh Matthew untuk memeriksa email yang ia kirim. Dan ternyata isi pesan tersebut adalah video dari Shreya, di mana Shreya memberitahukan tentang kecelakaan maut yang terjadi pada anak dan istri Matthew sebenarnya telah direncanakan dan dilakukan oleh Felix. Felix membayar seseorang untuk melakukan eksekusi, dan setelah berhasil, ia lalu membunuh pengemudi truk dan membuat itu terlihat seperti kecelakaan. Shreya lalu memberitahukan kalau besok Felix akan datang ke suatu dermaga, dan Shreya mengirimkan lokasinya pada Matthew. Shreya pun berpesan kalau Matthew ingin membalas dendam, maka esok adalah waktu yang tepat. Tetapi jika tidak, penjahat seperti Felix akan tetap mendapat hukuman dari mereka. Iqbal mengatakan kalau ini mungkin adalah jebakan, tetapi Harsita mendukung agar Matthew mengambil kesempatan ini. Matthew lalu mengatakan kalau tidak boleh ada yang tahu tentang masalah ini selain mereka bertiga, dan Matthew hanya mengajak Iqbal untuk ikut dengannya. Esoknya mereka pun mendatangi lokasi yang dikirim Shreya, dan ternyata memang benar, mereka pun bertemu dengan Felix di sana. Matthew dan Iqbal lalu menghajar semua anak buah Felix di sana, termasuk Felix yang dibuat tak berdaya oleh Matthew. Karena sudah tidak bisa melawan, Felix pun mengakui kalau memang dia yang merencanakan kecelakaan tersebut, tepat setelah ia melarikan diri. Dan ada orang dalam yang membantunya melarikan diri, dan orang itu adalah Iqbal. Mendengar itu, Matthew lalu merebut pistol dari tangan Iqbal. Iqbal pun mengakui kalau ia yang membantu Felix melarikan diri, karena Felix menawarkannya uang yang banyak. Saat itu Iqbal sangat membutuhkan uang untuk biaya kuliah putrinya yang diterima di universitas swasta. Namun Iqbal bersumpah ketika ia membiarkan Felix melarikan diri, ia sama sekali tidak tahu kalau Felix akan merencanakan menghabisi keluarga Matthew. Mendengar itu Matthew hanya terdiam. Matthew sadar kalau ia membunuh Felix, maka ia akan menjadi seperti Sakti. Karena itulah Matthew memilih untuk tidak membunuh Felix dan justru menelpon Trini untuk datang menangkap Felix dan juga Iqbal. Mengetahui Matthew melepaskan Felix dan juga Iqbal, Trini justru kecewa. Namun Matthew mengatakan kalau balas dendam adalah penyakit. Penyakit yang akan memakan orang sakit dari dalam. Lalu kita pun diperlihatkan kejadian sebelum istri Matthew meninggal, di mana dokter mengatakan kalau kondisi Nelima semakin parah. Ada infeksi di semua organ vital. Dan ketika ia sadar,
maka rasa sakit akan jauh lebih menyiksa dari yang ia rasakan sekarang. Dokter bahkan terpaksa meminta Matthew untuk berdoa agar Tuhan tidak memperpanjang penderitaan istrinya lebih jauh. Esok harinya Harsita mendapat pesan email, yaitu sebuah rekaman CCTV di rumah sakit Dr. Danes 10 bulan yang lalu, di mana mobil pribadi komisaris berada di parkiran rumah sakit. Dan pada bulan itu, seorang pria parubaya bernama Khalid, seorang aktivis sosial, yang membuat pengadilan menunda sebuah proyek mega mall milik Kumar, salah satu korban sakti. Dan pada hari itu komisaris bersama Kumar menemui Khalid yang sedang dirawat di rumah sakit untuk meminta Khalid mencabut kasus yang ia ajukan ke proyek Kumar dalam 2 hari ke depan. Komisaris pun mengancam jika Khalid tidak melakukannya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada Khalid. Khalid lalu memberitahukan ancaman tersebut kepada Sakti yang saat itu merawatnya. Khalid pun mengatakan jika sesuatu terjadi padanya, maka itu adalah perbuatan Kumar dan komisaris. Dan 2 hari setelah itu, Sakti pun mendapatkan Khalid yang sudah mati karena mengalami kecelakaan fatal. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, esoknya Srini menemui Matthew dan memberitahukan kalau komisaris telah diculik dari rumahnya. Dan ternyata orang yang menculiknya adalah Sakti. Setelah ia membunuh beberapa polisi penjaga di rumah komisaris. Srini mengatakan kalau pelaku ingin bernegosiasi dan menyuruh Matthew menemui mereka secara pribadi dan tanpa senjata. Srini pun merasa bingung karena hal yang memprovokasi Sakti melakukan semua ini terjadi di rumah sakit Dr. Danes. Dan di rumah sakit yang sama, istri Matthew dirawat selama ini. Dan pada kurun waktu yang sama, Matthew berada di sana sepanjang insiden terjadi. Srini pun bertanya, apakah Matthew memiliki hubungan dengan insiden tersebut? Hingga Sakti memaksa Matthew untuk menemuinya. Namun Matthew hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan Srini. Setelah itu Matthew pergi ke lokasi yang ditunjuk Sakti, dan di sana ia pun dijemput oleh Shreya. Namun ada persyaratan jika Matthew ingin menemui Sakti dan komisaris, yaitu ia harus dibius saat pergi ke sana. Matthew akan tertidur selama 1 jam. Matthew pun setuju dan mengikuti kemauan mereka. Saat tersadar, Matthew sudah berada di tempat persembunyian Sakti dan Shreya. Matthew akhirnya bertemu dengan Sakti. Di depan Matthew, Sakti mengklaim jika dirinya adalah alternatif dari keadilan. Namun Matthew justru menganggap Sakti tidak lain seperti seorang maniak. Mendengar kata-kata Matthew, Shreya seperti tersadar kalau apa yang mereka lakukan selama ini salah. Sakti pun mulai marah mendengar kata-kata Matthew yang selalu memojokkan dan menyalahkannya. Karena ia merasa Matthew dan dirinya tidak jauh berbeda. Dan ternyata, memang saat dokter menyarankan Matthew untuk berdoa, Sakti berada di ruangan dan mendengarkan itu. Saat Matthew kembali ke ruangan, istrinya pun tersadar dan merasakan sakit yang lebih parah. Nelima mengatakan kalau ia sudah tidak bisa menahan rasa sakitnya. Mendengar itu, Matthew yang kasihan kepada istrinya, ia pun bertanya, haruskah ia mengakhiri penderitaan Nelima? Mendengar itu, Nelima pun tersenyum dan mengangguk setuju. Saat istrinya kembali koma, Matthew dengan berat hati terpaksa menyuntikkan racun ke selang infus Nelima untuk mengakhiri penderitaan istrinya selama ini. Saat Sakti memeriksa Nelima yang sudah mati, ia pun sadar dengan apa yang dilakukan Matthew. Tetapi Sakti saat itu membenarkan apa yang dilakukan Matthew. Karena itulah ia menghancurkan semua bukti. Sakti mengatakan apa yang dilakukannya saat ini tidak lain seperti apa yang dilakukan Matthew.
Namun Matthew mengatakan kalau Sakti salah. Matthew membunuh istrinya karena cinta, sementara Sakti membunuh karena kebencian. Dan itu sangat jauh berbeda. Mendengar itu Sakti pun marah dan mendorong Matthew ke kursi. Lalu ia menyuruh Shreya untuk mengawasi Matthew. Sakti lalu pergi dan kembali dengan membawa komisaris. Sakti menuduh jika komisarislah yang membunuh Khalid. Namun komisaris menyangkal tuduhan itu. Komisaris membenarkan jika ia mengancam Khalid. Karena saat itu, ia sedang mengalami masalah keuangan. Karena itulah ia menerima suap Kumar. Tetapi ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian Khalid. Dan kecelakaan Khalid memang benar terjadi. Saat Sakti ingin menyerang komisaris, Matthew pun menghalangi hingga terjadi perkelahian antara mereka. Tetapi Shreya hanya terdiam menyaksikan itu. Namun saat Sakti ingin menusuk Matthew dari belakang, Shreya menembaknya. Sakti yang marah karena merasa dihianati, ia pun ingin menyerang dan membunuh mereka. Tetapi Matthew mengambil pistol Shreya dan menembak kaki Sakti, hingga Sakti akhirnya tidak mampu lagi untuk melawan. Matthew tidak membunuhnya, dan justru memberikan kesempatan pada Sakti untuk berubah dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Matthew lalu melepaskan ikatan di tangan komisaris, kemudian ia menghubungi Srini. Dan tidak lama kemudian, Srini dan polisi pun tiba di sana. Setelah menyelesaikan kasus, Matthew pun akhirnya pensiun dari kepolisian. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Villain, di mana Matthew akhirnya berhasil menghentikan pembunuhan berantai yang sebenarnya terhubung dengannya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.